Menantu Pahlawan Negara bab 1543. Apa kamu berani membunuhku? Anak muda, kamu masih keras kepala, ya? Kamu mengira aku menang darimu hanya dengan mengandalkan keberuntungan? Harun mendongak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kursi penonton dan berkata dengan suara lantang, semuanya, bagaimana menurut kalian? Hahaha. Orang-orang yang duduk di kursi penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Ardika, kamu bahkan gak sanggup menahan satu serangan dari Tuan Harun. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu? Atas dasar sebelumnya kamu memprovokasi Tuan Harun dengan sebegitunya dan melumpuhkan muridnya. Kalau aku adalah Tuan Harun, aku pasti gak akan berbelas kasihan. Aku pasti akan menghajarmu hingga mati di arena. Tuan Harun terlalu baik hati. Dia nggak tega mencabut nyawamu. Jelas-jelas sudah tahu pasti akan kalah, tapi tetap saja keras kepala. Di saat seperti ini, kamu masih bisa keras kepala. Benar-benar memalukan. Orang-orang yang memang mendukung Harun, saat ini mereka tentu saja melontarkan ejekan dan sindiran terhadap Ardika. Sementara itu, api amarah tampak berkobar di mata Hamdi dan yang lainnya. Ekspresi mereka juga tampak sangat muram. Mereka tidak menyangka Ardika akan kalah, terlebih lagi kalah telak. Terutama, Desta, Zaki dan Baron, saat ini tangan dan kaki mereka sudah terasa dingin. Kekalahan Ardika dari Harun, tidak hanya mengisyaratkan malu, tetapi juga mengisyaratkan situasi kota Banyuli akan berubah. Harun akan menduduki posisi puncak kota Banyuli dengan dominan. Saat itu tiba, keluarga mereka yang sebelumnya menentang Harun, pasti akan disingkirkan oleh pria itu. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa Ardika bisa kalah dari Harun. Saat ini, Harun mengangkat lengannya. Dalam sekejap, suasana di sasana tinju itu berubah menjadi hening. Melihat isyarat tangannya mendapatkan tanggapan dari semua orang, Harun sangat puas. Dia berkata dengan ekspresi arogan, Ardika, hari ini aku hanya memberimu sebuah pelajaran kecil, agar kamu kelak nggak berlagak hebat lagi. Ibarat pembalasan dendam gak akan ada habisnya. Dengan mempertimbangkan kamu juga termasuk tokoh hebat di kota Banyuli, hari ini aku gak akan membunuhmu. Harun menunjukkan ekspresi arogan dan berbicara dengan nada bicara seolah-olah menunjukkan dirinya berbelas kasihan pada Ardika. Seakan-akan nyawa Ardika bisa terselamatkan juga harus berterima kasih padanya. Nolha? Memangnya kamu berani membunuhku? Ardika melontarkan satu kalimat itu dengan nada bicara mengejek. Ekspresi Harun tegang sejenak, lalu langsung berubah menjadi muram. Tentu saja dia tahu apa maksud Ardika. Dia tahu permainannya sendiri. Dia bisa mengalahkan Ardika karena memanfaatkan Luna untuk mengancam Ardika. Semuanya harus berakhir sampai di sini. Kalau dia benar-benar berani berniat membunuh Ardika, Ardika pasti tidak akan diam saja. Saat itu, orang yang akan terbunuh adalah dirinya. Harun mendengus dengan dingin dan berkata, anak muda, kamu kalah karena mulutmu itu. Karena kamu sudah kalah, kamu harus mengaku kalah dengan patuh. Tapi kamu malah berusaha mempertahankan harga dirimu itu, suka berlagak hebat dengan mengandalkan mulutmu. Dengar-dengar, biasanya kamu juga begitu. Karena itulah, kamu menyinggung banyak orang dan menimbulkan masalah bagi istrimu sekeluarga. Aku beritahu kamu, kalau kamu terus seperti ini, cepat atau lambat kamu akan dicelakai oleh mulutmu itu. Dengarkanlah nasihatku, karena kamu sudah menjadi menantu benalu, jadilah menantu benalu yang patuh. Kedepannya, jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau enggak, aku tetap enggak akan bisa menahan diri untuk memberimu pelajaran. Harun berbicara dengan nada bicara, seolah sedang menggurui Ardika. Di bawah tatapan orang banyak, harga diri Ardika diinjak-injak olehnya sesuka hatinya. Hal yang terpenting adalah istri lawannya itu ada di tangannya. Ardika sama sekali tidak berani menyangkal ucapannya. Kelak, Ardika tidak akan bisa bertahan di kota Banyuli lagi. Saat ini, Ardika sedang berpakaian di kursi penonton. Begitu mendengar ucapan pria sialan menjijikan itu, dia menoleh, lalu tertawa dingin dan berkata, Harun, kamu sudah takut, ya? Benar juga. Lain kali kalau kamu muncul di hadapanku lagi,
Aku nggak akan memberimu kesempatan seperti hari ini. Mendengar ucapannya, ekspresi Haron langsung berubah drastis. Dia bisa menangkap maksud ucapan Ardhika. Masalah hari ini masih belum berakhir. Bab 1544. Ada alasan di baliknya. Saat ini, Haron benar-benar ingin menghabisi Ardhika, agar bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas. Namun, dia tahu dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Sementara itu, orang-orang yang tidak memahami makna tersirat ucapan Ardhika, mengira Ardhika masih keras kepala di saat seperti ini. Ardhika, Tuan Haron sudah berbesar hati mengampuni nyawamu. Berani-beraninya kamu bersikap lancang pada Tuan Haron. Bagaimana bisa ada pecundang gak tahu malu sepertimu di dunia ini? Benar-benar mempermalukan kota Banyulis saja. Dalam sekejap, banyak orang yang melontarkan makian terhadap Ardhika. Di antara orang-orang ini, suara Weigus dan para investor dari luar kota, beserta Tiano, Klito dan yang lainnya paling keras. Hari ini Ardhika sudah diinjak-injak oleh Haron. Tentu saja mereka paling senang, seperti sedang melewati tahun baru. Mereka melontarkan ejekan terhadap Ardhika sesuka hati mereka untuk melampiaskan kekesalan dalam hati mereka sebelumnya. Dengan memasang ekspresi dingin, Haron berkata dengan dingin, Ardhika, sekarang aku beri kamu kesempatan untuk berlutut dan bersujud di hadapanku. Kelak aku gak akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahanmu lagi. Hari ini, dia harus menginjak-injak Ardhika, mempermalukan pria itu. Namun, Ardhika sama sekali tidak memedulikannya, melainkan langsung mengeluarkan ponsel sambil berjalan menuju ke arah pintu keluar sasana tinju. Ardhika, siapa yang mengizinkanmu pergi? Apa kamu gak dengar ucapan guru kami? Cepat berlutut dan bersujud. Salah seorang murid Haron segera maju untuk menghentikan Ardhika. Plak! Ardhika tidak melirik orang tersebut sama sekali. Dia langsung mengangkat lengannya dan melayangkan tamparan ke wajah orang tersebut hingga tubuh orang tersebut terpental. Murid itu langsung terjatuh membentur area kursi penonton keluarga Rewin dengan keras. Dalam sekejap, dia mengeluarkan suara teriakan kesakitan. Para penonton langsung tersentak. Tidak ada yang menyangka di saat seperti ini Ardhika masih berani bertindak begitu arogan dengan menyerang murid Haron. Guru, cepat habisi Ardhika. Bocah itu benar-benar arogan. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat ini, baik murid Haron maupun anggota keluarga Rewin berteriak dengan keras. Ardhika! Saking kesalnya, janggut Haron juga sampai gemetaran. Dia memanggil Ardhika sambil menggertakkan giginya. Namun, Ardhika berpura-pura tidak mendengarnya dan langsung pergi begitu saja. Tuan Haron, cepat serang dia. Berani-beraninya orang yang dikalahkan olehmu itu begitu arogan. Habisi Ardhika. Aku jamin Tuan Haron gak akan tertimpa masalah. Bahkan Weigus, Tiano dan yang lainnya juga tidak tahan melihat pemandangan itu lagi. Mereka tidak mengerti mengapa Ardhika berani bertindak semena-mena seperti itu. Di atas panggung, dengan memasang ekspresi muram, Haron terdiam sangat lama sebelum berkata dengan sangat terpaksa. Lupakan saja, karakternya sudah sulit diubah. Kali ini aku ampuni dulu nyawanya. Kalau lain kali aku bertemu dengannya lagi, aku nggak akan berbelas kasihan padanya lagi. Ardhika bisa kooperatif menemani Haron menyelesaikan pertunjukan ini, sudah mencapai titik batas kesabarannya. Bagaimana mungkin dia benar-benar berani menyerang untuk menghabisi Ardhika? Untung saja, istri Ardhika masih di tangan Sumalin. Orang-orang itu adalah prajurit bayaran dari luar negeri. Biarpun Ardhika yang kesana, juga nggak akan berdaya. Haron menghibur dirinya sendiri dengan cara seperti ini, dia berharap para prajurit bayaran ganas itu bisa menghabisi Ardhika. Orang-orang di dalam sasana tinju menyaksikan Ardhika pergi begitu saja. Sepertinya ada alasan di balik kekalahan Tuan Ardhika dari Haron sebelumnya. Hamdi, Desta dan yang lainnya saling melempar pandangan, mereka sudah bisa sedikit menghela napas lega. Kak Ardhika, sebenarnya apa yang terjadi barusan? Di luar sasana tinju, Levin bergegas mengejar Ardhika.
Walaupun dia bukanlah orang yang sangat berbakat, tetapi dia juga sudah menerima didikan khusus dari keluarganya sejak kecil. Jadi, tidak perlu diragukan lagi dia adalah orang yang cerdas. Sebelumnya, saat berada di dalam sasana tinju, hanya ada segelintir orang yang menyadari keanehan Ardhika. Dia adalah salah satu dari segelintir orang itu. Harusnya aku yang menanyakan padamu apa yang telah terjadi. Ardhika menoleh, lalu menatap Levin dengan tatapan sedingin es dan berkata, istriku diculik oleh orang-orang Haron. Apa? Levin terkejut bukan main. Tentu saja dia tahu jelas seberapa pentingnya Luna bagi Ardhika. Terlebih lagi, Ardhika telah menyerahkan tugas untuk melindungi Luna padanya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Luna, bagaimana dia bisa memberi penjelasan? Bab 1545. Petunjuk. Pada saat bersamaan, Levin juga sudah mengerti satu hal. Dia sudah mengerti mengapa Ardhika bisa kalah dari Haron tadi. Karena Luna telah diculik, Ardhika terpaksa harus mengalah. Mengingat karena hal ini, Ardhika berakhir menjadi bahan ejekan dan bahan tertawaan di seluruh kota Banyuli. Dia menjadi makin gelisah. Dalam sekejap, bulir-bulir keringat dingin langsung bercucuran di kening Levin. Begini, Kak Ardhika, orang-orang yang kukirim untuk melindungi Kak Luna, selalu menghubungiku untuk memberiku laporan setiap 5 menit sekali. 3 menit yang lalu mereka masih memberiku laporan, mengatakan gak ada yang aneh di kediaman keluarga Basagita. Melalui reaksi Levin, Ardhika mendapati pria itu tidak berbohong. Aku akan menghubungi mereka untuk menanyakan apa yang terjadi. Dengan kepala dipenuhi keringat dingin, Levin mengeluarkan ponselnya. Ardhika berkata dengan acuh tak acuh, hubungi mereka nggak ada gunanya, suruh Tina menggerakkan relasi dunia preman untuk mencarinya. Ya, benar, harus menghubungi Tina. Levin segera menelepon Tina. Sementara itu, Ardhika segera menelepon Draco dan Sigit, meminta mereka untuk menggerakkan orang mencari keberadaan istrinya. Demi menemukan keberadaan Luna, Ardhika sudah mengerahkan seluruh relasinya baik di dunia pemerintahan maupun di dunia preman. Tak lama kemudian, Tina sudah tiba di luar sasana tinju. Begitu mobil berhenti, Tina langsung keluar dari mobil, ekspresi panik tampak jelas di wajahnya. Melihat Ardhika bersama Levin, dia tidak terkejut. Setelah menganggukkan kepalanya pada Levin, dia bertanya pada Ardhika dengan dingin, "Ya, aku sudah mengerahkan semua anak buahku untuk melakukan pencarian." Ardhika, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu telah mencelakai Luna lagi? Sepertinya prasangka buruk wanita itu terhadap Ardhika benar-benar sudah mendarah daging. Namun, kali ini Ardhika tidak menyangkal wanita itu. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kali ini aku memang sudah bersalah pada Luna. Orang-orang Haron menculiknya, memanfaatkannya untuk mengancamku agar aku mengalah dari Haron di atas arena. Dasar Haron si tua bangka sialan. Jelas-jelas dia begitu kuat, kenapa dia masih menggunakan trik kotor seperti ini? Tina meninju Ardhika dengan kesal dan berkata, sudah kubilang, jangan menyetujui undangan bertanding Haron, tapi kamu malah nggak dengar. Kalau kali ini terjadi sesuatu pada Luna, aku nggak akan mengampunimu. Kak Tina, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini, kan? Kak Ardhika juga nggak ingin hal seperti ini terjadi. Levin yang berdiri di samping Ardhika sudah tidak tahan lagi. Tina bersikap sopan padanya, tetapi malah bersikap sangat lancang pada Ardhika. Hal ini membuat dirinya yang sudah bertekad untuk senantiasa mengikuti Ardhika, merasa sangat tidak nyaman. Tina mengangkat alisnya. Menurutnya, Ardhika dan Levin punya hobi yang sama, jadi dia tidak berpikir banyak. Namun, dia juga tidak menegur Ardhika lagi. Dia menatap Ardhika dan berkata, saat aku datang kemari, kulihat kantor polisi pusat sudah mengerahkan anggota dalam jumlah besar. Kamu sudah meminta bantuan Sigit? Ardhika menganggukkan kepalanya. Tina berkata, jika kamu minta pihak kepolisian untuk diam-diam menyelidiki kamera pengawas saja. Kalau ada petunjuk, serahkan padaku, nggak bisa melakukan pencarian secara terang-terangan dan besar-besaran. Kalau enggak, pihak lawan akan panik dan bertindak nekat. Walaupun dia tidak menyelesaikan kalimatnya,
tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Masalah dunia preman harus diselesaikan dengan cara dunia preman, tidak bisa melibatkan pihak yang berwajib. Kalau tidak, begitu pihak lawan bertindak nekat, situasi Luna akan makin berbahaya. Aku akan menelepon Sigit. Ardika mengeluarkan ponselnya tanpa ekspresi, lalu menghubungi Sigit. Setelah dia mengakhiri panggilan telepon, Tina bertanya, "Di saat kamu berinteraksi dengan Haron, apa kamu menemukan petunjuk? Apakah murid-muridnya yang melakukan penculikan?" Begitu mengetahui penculikan itu, aku langsung meminta orang untuk melakukan penyelidikan. Paling nggak hingga kini nggak ditemukan adanya pergerakan anggota dunia preman kota Banyuli. Ardika berkata dengan suara dalam, murid Haron berada di dalam sasana tinju. Bukan mereka, seharusnya Sumalin yang melakukan pengaturan. Sebelum aku bertanding melawan Haron, kulihat Haron menemui wanita itu. Kamu bisa meminta anak buahmu untuk mencari tahu apakah belakangan ini ada orang yang datang dari arah kota Gamiga. Bab 1546. Tamak. Ardika bukannya sama sekali tidak tahu tentang Haron. Setelah Kaori dilumpuhkan olehnya, anak buah Haron tidak ada yang bisa membantu Haron untuk menangani hal-hal kesehariannya. Karena tidak berdaya, dia tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan Sumalin, walaupun wanita itu telah menyebabkan Jafur menjadi koma. Jadi, Ardika langsung meyakini dalang dibalik rencana penculikan Luna adalah Sumalin. Sebaliknya, orang yang sangat mementingkan reputasi seperti Haron, biarpun dia ingin menculik Luna, juga akan menginstruksikan orang lain untuk melakukannya. Dia sendiri bahkan tidak tahu detailnya. Karena itulah, dari awal Ardika tidak memilih untuk membuang-buang waktunya untuk Haron. Ardika sendiri sudah tahu betapa kejinya wanita bernama Sumalin itu. Sekarang pertandingannya dengan Haron, kalau berbicara agak kasar, Luna sudah tidak ada nilai yang bisa dimanfaatkan lagi. Sangat sulit dipastikan Sumalin tidak akan bertindak nekat terhadap Luna. Bagaimanapun juga ada dendam yang sangat dalam antara dirinya dengan majikan wanita itu, yaitu Tisha. Tepat pada saat Ardika panik setengah mati, dia menerima satu panggilan telepon. Melihat kata, "Yi sayang," Yi berkedip di layar ponselnya, jantung Ardika berdegap dengan kencang. Kemudian, dia langsung menjawab panggilan telepon itu tanpa ragu. "Kalau kamu nggak ingin istrimu mati, persiapkan perjanjian pengalihan 20% Hongkem, ditambah dengan 2 triliun. Mendengar suara serak seorang wanita dari ujung panggilan telepon itu, cukup sulit baginya untuk mengetahui usia sang penelepon. Makin di saat seperti ini, Ardika makin tenang. Dia berkata dengan tenang, "Nggak masalah, tapi aku mau memastikan keselamatan istriku dulu. Ini menyangkut keselamatan Luna." Jangankan 2 triliun, Ardika bahkan tidak akan ragu untuk mengeluarkan 20 triliun. Suamimu ingin mendengar suaramu." Kemudian, terdengar suara Luna yang sedikit bergetar. "Ardika, sekarang aku aman, kamu harus tetap tenang. Jangan banyak omong kosong." Suara serak wanita itu kembali terdengar. "Aku beri kamu waktu 1 hari, tunggu panggilan teleponku." Selesai berbicara, panggilan telepon langsung terputus. Sepertinya selain sedikit ketakutan, untuk sementara waktu ini Luna masih aman. Ardika sedikit menghela napas lega. Selama untuk sementara waktu ini Luna masih aman, sudah cukup baginya. Wanita itu nggak hanya meminta saham, juga meminta 2 triliun. Sepertinya Sumalin sudah punya ketamakan sendiri, atau orang-orang yang diatur ini bermasalah. Setelah Ardika meletakkan ponselnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Selama pihak lawan punya ketamakan sendiri, itu adalah hal yang bagus. Orang itu menginginkan uang. Kalau begitu, sebelum uang itu sampai ke tangannya, Luna akan baik-baik saja. Masih ada kesempatan untuk mengatasi situasi ini. Setelah terdiam sambil berpikir sejenak, Ardika berkata dengan dingin, orang yang menelepon adalah Wulan." "Wulan? Apa kamu yakin?" Ekspresi Tina langsung berubah menjadi muram. Tentu saja dia tahu betapa Wulan membenci Luna. Sahabatnya jatuh ke tangan wanita itu, kemungkinan bisa terjadi apa saja padanya. "Ya, aku yakin."
Wanita bodoh itu bahkan gak menggunakan alat pengganti suara. Dia pikir dengan sengaja berbicara sambil menekan hidungnya, aku sudah gak bisa mengenali suaranya. Tapi, warna suara seseorang gak mungkin bisa diubah semudah itu. Ardika berkata dengan ekspresi dingin, temukan keberadaannya. Di pabrik pinggiran kota. Sambil menyunggingkan seulas senyum dingin, Wulan meletakkan ponselnya dan berkata, Luna, menurutmu apa Ardika si pecundang itu bersedia mengeluarkan 2 triliun untuk menyelamatkanmu? Meminta uang tebusan sebesar 2 triliun dari Ardika memang bukan ide Sumalin. Dia dan Yaori yang memutuskan untuk menambahkan persyaratan penebusan itu secara sepihak. Dia dan Yaori sudah mencapai kesepakatan bersama. Setelah 2 triliun itu sampai di tangan mereka, dia hanya akan mengambil 20%, 80% sisanya akan menjadi milik Yaori. Sebelumnya, setelah kedua kaki Yaori dipatahkan oleh Ardika, pria itu sudah tidak punya apa-apa lagi. Baik Amir maupun Weigus dan yang lainnya sudah mencampakkannya. Namun, kali ini Sumalin ingin mencari seseorang dari dunia preman untuk menjalani tugas, lalu menghubunginya melalui Weigus dan yang lainnya, memintanya untuk menculik Luna dan mengambil kembali saham Hongkem.